Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang proyeksi vektor. Apa sih proyeksi vektor? Sebelum ke proyeksi vektor, kita ke proyeksi titik dulu. Kita pahami proyeksi titik. Misalkan ada titik, sebuah titik dan sebuah garis. Proyeksi titik ke garisnya itu yang mana? Apakah dia yang mana aja gitu? Atau harus ada syaratnya? Apakah dia ke sini, ini proyeksi titiknya? Dia yang di sini? Semuanya proyeksi titik atau yang mana? Ya, enggak semuanya, tapi ada syaratnya. Dia harus tegak lurus dari titik dengan garisnya. Gitu. Karena apa? Karena yang tegak lurus itu pasti lintasan terpendek atau jadi jarak antara si titik dengan garis kan ya. Kalau ini kan lintasannya panjang, lebih panjang dari ini. Berarti jarak dari titik dengan garis itu yang mana? Yang tegak lurusnya. Gitu. Sekarang kita masuk ke proyeksi vektor. Misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Proyeksikan vektor A pada vektor B. Tadi mah titik, sekarang vektor. Berarti ambil yang mana? Apakah ambil sebarang dari sini ke sini tegak lurus gitu? Enggak. Kita harus ambil dari titik ujung vektor yang mau diproyeksikan. Berarti titik ujung vektor A ke B harus tegak lurus gitu. Berarti mana proyeksi vektornya? Oh, ini mah baru titiknya doang kan ya. Proyeksi titik ujung vektor A. Berarti proyeksi vektornya yang mana? Proyeksi vektornya yang ini, dari titik awal A ke titik ujung proyeksinya gitu. Berarti ini proyeksi vektor A nya gitu ya. Nah, sekarang sama gitu. Enggak, lihat beda. Ini kan sama proyeksikan vektor A pada vektor B. Tapi ini lihat vektornya kita balik. A yang lebih panjang dan B yang lebih pendek. Kita mau memproyeksikan vektor ini ke vektor B. Gimana? Kan tadi katanya harus tegak lurus. Tapi kalau misalnya titik ujung A ke vektor B ke ujung juga, dia nggak tegak lurus. Berarti gimana? Mau kita perpanjang si vektor B, terus tarik garis yang lurus dengan titik ujung vektor A gitu. Berarti ini siku kan. Berarti mana proyeksi vektornya yang ini gitu. Proyeksi vektor dari proyeksi vektor A gitu ya pada B. Sekarang misalkan kita proyeksi vektor A pada B nya itu vektor U gitu ya, biar lebih singkat, vektor U. Berarti apa katanya? U nya itu sama dengan
kelipatan skalar dari vektor B. Kalau kelipatan skalar tuh gimana? Kalau kelipatan skalar tuh berarti si K ini itu bisa jadi apa? Menentukan apa? Menentukan panjang kan ya? Sama arah. Gitu. Kalau arah, kalau apa? Kalau K-nya positif berarti arahnya searah dengan B. Kalau negatif berarti berlawanan arah dengan B. Betul. Terus panjang. Kalau panjang berarti kan kalau lebih dari 1 kemarin. Kalau lebih dari 1 berarti akan lebih panjang dari B. Kalau kurang dari 1 lebih pendek dari B. Coba kita ingat-ingat. Kalau misalnya yang ini, berarti si proyeksi vektornya itu lebih pendek dari B. Berarti K-nya apa? Di sini K-nya, oke, arahnya dulu. Karena ini searah berarti K-nya positif gitu ya. Ini K-nya lebih pendek dari B. Berarti K-nya kurang dari 1. Sama apa? Kalau positif berarti dia lebih besar dari 0. Sekarang ini, kalau ini proyeksi vektor A-nya itu dia lebih panjang, berarti K-nya lebih dari 1. Searah apa berbalik arah? Searah berarti dia positif. Gitu. Kita di sini baru bisa nebak-nebak K-nya doang gitu ya. Arah sama panjang. Tapi kita bisa menentukan nggak? Kalau dari sini menentukan si vektor U-nya, proyeksi vektornya. Bisa menentukan nggak? Kita susah karena K-nya kita belum tahu K-nya itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi kita butuh bantuan lain. Kalau vektor U itu sama dengan apa katanya? Panjang dikali vektor satuan dari U. Vektor satuan itu apa? Ingat nggak? Vektor satuan berarti kan ini panjang U kali vektor satuan kali vektor satuan U. Berarti vektor U per panjang vektor U kan ya. Panjang sama panjang berarti ini berarti 1 kan gitu ya. Berarti sama dengan, oh benar, berarti kita bisa juga pakai konsep yang ini gitu. Berarti untuk menentukan vektor U kita butuh apa? Kita butuh si panjang vektor proyeksinya sama vektor satuan dari proyeksi vektornya gitu ya. Oke. Yang pertama berarti kita harus mengetahui panjang dari proyeksi vektornya. Kita pakai ilustrasi yang pertama. Kasus yang pertama. Kalau proyeksi vektornya itu kan yang ini ya. U, kita masalkan U kan ya. Proyeksi vektornya ini. Berarti gimana cara mencari panjang vektornya? Pada konsep trigonometri, kalau di sini ada kan ini jadi segitiga. Ini jadi segitiga. Siku-siku kan? Jadi segitiga siku-siku. Ini vektor U. Vektor A yang mana? Sisi miringnya gitu ya. Vektor A. Gimana caranya? Ini udah ada tetanya gitu ya. Misalnya teta itu apa? Coba sudut kemarin tuh. Sudut antara vektor A dan vektor B. Karena dia vektor B berimpit dengan vektor U kan ya. Berarti bisa aja kan tetanya itu antara vektor A dengan vektor U. Konsep trigonometri berarti apa dia?
Di sini cos itu sama dengan panjang dari si vektor U dibagi panjang vektor A. Atau apa, cos itu depan permiring atau samping permiring? Samping permiring. Samping mana sih? Samping si sudut. Berarti samping si sudut theta itu kan U. Berarti panjang U berbanding panjang A gitu. Terus apa? Lanjut, karena kita mau mencari si panjang U, berarti A-nya kita pindah. Ada masalah? Terus apa ini sini? Si cos theta-nya. Karena kita nyambung ke vektor kan ya. Kita nggak mau ada theta-thetaan gitu. Nggak mau ada trigonometrian. Kita cos theta-nya ganti. Jadi apa ini? Sudut antara dua vektor kan. Yang kemarin. Materi kemarin berarti vektor A dot vektor B sama dengan panjangnya dikalikan gitu. Karena di sini panjang A sama panjang A gitu ya, bisa jadi in satu, berarti panjang U sama dengan tinggal perkalian dot dari kedua vektor dibagi vektor B. Hati-hati, vektor B itu apa di sini? Bukan vektor yang diproyeksikan, tapi vektor apa ya ini? Vektor tujuannya lah gitu ya. Berarti kalau disuruh mencari panjang proyeksi vektornya yang mana? Yang ini. Gitu. Kita lanjut, tadi udah kita dapat si panjang proyeksi vektornya. Sekarang kita ke vektor satuan U dan vektor satuan U. Di sini katanya karena U dan B berimpit, maka vektor satuan U sama dengan vektor satuan B. Wah, iya gitu ya. Kalau berimpit itu berarti dia apa? Oke, segaris boleh. Terus selain segaris berarti apa? Dia sejajar. Karena segaris atau sejajar gitu ya. Karena segaris atau sejajar, maka iya bener nggak sih vektor satuannya itu sama gitu ya. Kita lihat pakai contoh kasus. Misalkan di sini ada vektor P dan Q. Berarti nih lihat, ada hubungannya nggak? Berarti P sama dengan berapa Q? Atau Q sama dengan berapa P? P sama dengan setengah Q. Hati-hati, bukan 2 Q. Kalau 2 mah berarti Q sama dengan 2P gitu kan ya. Hati-hati di sini. Terus lanjut, kita lihat. Oh, berarti kalau misalnya dari sini P sama dengan kelipatan skalar dari Q gitu ya, berarti kedua vektor itu apa? Sejajar kan ya? Sejajar atau segaris gitu. Bisa sejajar, bisa segaris, atau bisa berimpit gitu. Terus kita mau cari vektor satuan dari P sama Q ini sama nggak? Oh, kita cek. Kalau vektor satuan P kan gini kan. Vektor satuan Q gimana? Wah, beda. Belum sederhana ini gitu ya. Kita sederhanakan. 4 kali 10 kan, 4-nya diakarin jadi 2. Sama gitu. Berarti ini kan sama. Berarti vektor satuan P dan vektor satuan Q sama. Berarti benar kalau misalnya dia sejajar, segaris atau berimpit, berarti vektor satuannya itu sama. Berarti apa? Karena kan di sini B udah diketahui, berarti vektor satuan U itu apa? Vektor satuan B kayak gimana? B per panjang B gitu. Karena
ini semua udah kita cari, berarti kita tinggal substitusi atau masukkan gitu ya. Didapat apa? Didapat ini. Kenapa kita mengelompokkan atau dikurung yang ini? Karena lihat, kan kita tadi yang awal itu U sama dengan N K kali B gitu ya. U itu perkalian skalar dari B. Berarti kita mau menunjukkan si skalarnya itu yang mana sih gitu ya. Coba kalau misalkan perkalian dot menghasilkan apa kemarin katanya? Iya, menghasilkan skalar bukan vektor gitu ya. Terus kalau bawahnya panjang berarti skalar juga kan. Skalar kali skalar boleh dikelompokkan. Kalau B ini apa? Vektor, berarti dia di luar, berarti yang skalarnya kita kelompokkan. Berarti K-nya itu apa? Yang ini. Gitu. Berarti untuk mencari proyeksi vektornya itu yang mana? Oh, yang ini. Kalau mau mencari panjang vektor yang mana? Yang ini aja gitu ya, tanpa yang vektor satuan. Begitu kita ke contoh soal. Katanya diketahui koordinat A, B, C-nya yang ini. Kalau A, B itu katanya vektor U dan AC itu vektor V. Kita mau cari proyeksi vektor U pada V. Oke, berarti sebelumnya kita mau cari dulu U sama V-nya. Lihat, berarti kita cari vektor U. Vektor U itu AB kan ya, vektor AB berarti B kurang A dan V AC berarti C kurang. Nah, terus apa lanjut? Misalkan proyeksi vektor U pada V sama dengan P. Sebenarnya ini juga nggak usah kan ya, maksudnya tuh nggak usah misalkan, mau langsung juga nggak apa-apa. Proyeksi vektor U pada V berarti sama dengan U vektor U dot vektor V per panjangnya dikuadratkan, panjang V dikuadratkan, bukan panjang vektor yang mau diproyeksikan, tapi vektor yang tujuannya gitu ya, vektor tujuannya gitu, dikalinya apa vektor tujuannya kali vektor si V nya ya, tinggal dimasukkan, disubstitusi. Ingat, perkalian dotnya ini pakai yang mana? Pakai yang karena ini yang diketahuinya udah apa, unsur-unsur atau komponen-komponen dari vektornya, berarti kita pakai yang perkalian dot secara skalar, bukan geometri. Kalau yang diketahuinya apa? Kalau yang diketahuinya sudut kan ya, panjang dan sudut, berarti pakai yang secara geometri. Ya, tinggal dihitung. Begitu. Udah, berarti ini hasil. Berarti kalau misalnya vektor U-nya ini diproyeksikan ke vektor ini, jadi apa? Berarti jadi ini di vektor ini. Gitu ya. Sekian untuk materi kali ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.